Bu Saidah akan berkisah. Jadi di dalam buku ini terdiri dari dua kisah, yaitu Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi kali ini saya hanya menceritakan atau berkisah tentang Abdurrahman bin Auf saja ya. Sahabat di rumah, 10 tahun sudah berlalu sejak terjadinya peristiwa penyerangan Ka'bah pada tahun Gajah di sebuah rumah salah seorang keluarga Bani Zuhrah. Nampak seorang laki-laki sedang gelisah. Dia tengah menanti kelahiran putranya. Mudah-mudahan anakku lahir dengan sehat dan selamat, gumamnya di sela rasa cemas. Tidak lama kemudian bayi itu pun lahir. Sang ayah tampak gembira menyambut kelahiran putranya. Bukan hanya ayahnya saja, seluruh kabilahnya pun menyambut gembira putra Auf itu. Bayi itulah yang kemudian dikenal dengan nama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf lahir pada tahun 581 Masehi atau 10 tahun setelah tahun Gajah. Usianya 10 tahun lebih muda dari Nabi. Sebelum masuk Islam pada masa jahiliyah, dia diberi nama Abdul Amr atau hambanya Amr, dan Abdul Ka'bah atau hambanya Ka'bah. Ia adalah keturunan dari kabilah Zuhrah bin Kilab. Setelah masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti namanya menjadi Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf berasal dari Bani Zuhrah. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Auf bin Abdul Auf bin Abdul Harith bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah al-Quraisy al-Zuhri. Dia juga biasa dipanggil dengan nama kunyah Abu Muhammad. Kunyah adalah sapaan yang baik, bisa juga sebagai panggilan kehormatan. Ibunda Abdurrahman bernama Syifa binti Auf Az-Zuhriyah bin Abdul Haris bin Zuhrah. Dia masih memiliki hubungan persaudaraan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui kitab bin Murrah. Dia juga merupakan sepupu dari salah satu sahabat, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sejak kecil, Abdurrahman dididik dengan baik oleh sang ayah. Meskipun saat itu keluarganya tidak mengenal Islam, namun Auf, ayahnya, selalu mengajarkan Abdurrahman mengenai nilai-nilai kebaikan, seperti menghormati orang lain, peduli terhadap sesama, dan rajin bersedekah. Oleh karena itu, setelah dewasa, ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang ringan tangan, yaitu gemar membantu sesama dan bersedekah. Abdurrahman juga terkenal sebagai hamba yang lemah lembut hatinya. Ia mudah terharu dan sedih bila melihat kesusahan orang lain. Oleh karena itulah, ia gemar membantu, apalagi setelah ia masuk Islam. Hingga akhirnya Abdurrahman tumbuh menjadi sosok pemuda yang baik hati. Ia memiliki sikap toleransi yang tinggi dan juga selalu berbuat baik kepada sesamanya. Meskipun ia belum memeluk Islam, namun tidak sedikit pun ia mengikuti kebiasaan kaum jahiliyah pada masa itu, yaitu menyembah berhala. Hanya inilah ajaran keluarganya yang tidak ia ikuti. Hati kecil Abdurrahman selalu menolak keras untuk menyembah berhala. Padahal saat itu ia masih belum mengenal Islam sama sekali. Saat Islam turun, ia pun langsung memeluk tanpa ragu bersama dengan para sahabat lainnya. Hatinya sangat yakin bahwa Islamlah agama yang paling benar. Ia pun menjadi muslim yang taat. Bahkan Abdurrahman termasuk ke dalam golongan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Subhanallah. Selain baik hati, Abdurrahman juga terkenal sebagai pemuda tampan. Kulitnya berwarna putih kemerahan, rambutnya lebat berkilau, dan ia selalu tampak gagah. Meskipun akhirnya kakinya pincang karena terkena serangan musuh, yaitu saat ia ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membela Islam di perang Uhud. Masya Allah, pemuda yang tampan berperang mengikuti bersama Rasulullah.